Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan stasiun TV SMP Negeri 1 Ponorogo. Kali ini bersama saya Suryono dalam pembelajaran IPA, khususnya adalah kelas 9. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan, yang pada bagian teknologinya kalian juga sudah diberi tugas, yaitu mengenai teknik menanam secara hidroponik ya. Oke, kali ini saya akan menyampaikan nanti pembelajaran tentang teknik hidroponik, tapi yang bisa nanti dimanfaatkan, yang bernilai ekonomi, sekaligus di sini mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Anak-anak sekalian, pada tahun ini sekolah kita mendapat giliran atau mendapat kesempatan untuk menjadi sekolah yang nanti akan menuju menjadi sekolah adiwiyata. Nah, salah satu dari kegiatan tersebut untuk menuju adiwiyata yaitu mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, untuk pengurangan tumpukan sampah ini ada tiga macam yang harus kita lakukan, antara 3R gitu istilahnya, yaitu reduce atau pengurangan penggunaan barang-barang yang menjadikan sampah tadi, misalnya mengurangi penggunaan plastik dan sebagainya. Kemudian reuse atau menggunakan kembali, jadi dari kemasan-kemasan atau bungkus dari barang yang kita gunakan itu kita manfaatkan kembali menjadi sesuatu yang tadinya harus dibuang menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian yang berikutnya R yang ketiga yaitu adalah recycle atau daur ulang. Jadi membuat dari sampah tadi didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna lagi ya. Oke. Kali ini dari R yang 3 tersebut saya mengambil satu, yaitu reuse atau penggunaan kembali. Apa yang akan kita gunakan kembali? Ya, kita kembali ke pelajaran kita. Jadi pelajaran kita kemarin untuk teknik reproduksi pada tumbuhan, salah satunya yaitu dengan teknik hidroponik, yaitu teknik menanam tanpa menggunakan tanah. Tapi nutrisi yang diperlukan tumbuhan nanti melalui cairan yang diserap oleh akar tadi ya, yang bisa nanti cairan yang baik yang itu mengalir atau mungkin yang menggunakan sumbu, biasanya adalah cairan yang diam, tapi yang jelas itu tidak menggunakan tanah. Nah, kali ini bahan dan alat yang diperlukan ini adalah botol bekas. Biasanya ini adalah bekas minuman vitamin C ya, atau mungkin bekas madu dan sebagainya. Ini biasanya kan terbuang. Kalau kita sering menggunakannya numpuk ya, ini akan menjadi sampah. Nah, nanti kita manfaatkan menjadi sesuatu yang berguna. Selain ini mungkin kalian bisa juga menggunakan botol yang lain, ini kan biasanya dibuang, percuma ini juga. Ini dapat kita manfaatkan nanti menjadi sesuatu yang berguna. Oke. Kemudian kita ambil tanaman yang akan kita budidayakan, kita kembangbiakan. Ini kita ambil yang biasanya menggunakan atau tahan terhadap air. Misalnya ini tanaman apa ini? Ini adalah sirih gading gitu ya. Bisa juga yang jenisnya seperti ini juga bisa ini. Ya ini, yang tahan terhadap air. Bisa juga kita menggunakan tanaman yang lain. Misalnya ini. Ya ini. Ini orang menyebutnya sebagai bambu hoki, ya bambu hoki. Padahal ini ya kalau biasanya orang yang lainnya menyebutnya nama lainnya adalah seri rezeki gitu ya. Biasanya kan banyak daunnya ini tapi dibuang, kemudian akan tumbuh tunas baru. Ya. Bisa juga menggunakan tanaman yang lain, misalnya sejenis sansevieria, lidah mertua, dan tanaman yang lain yang biasanya tahan air dan juga di situ bisa ditempatkan di dalam ruangan biasanya ya. Oke. Kemudian bahannya, kalau kemarin kita menggunakan air, nah kali ini saya akan menggunakan ini. Ini namanya adalah hidrogel ya, hidrogel.
Ada juga menyebutnya di tempat lain mungkin ada menyebutnya bolo-bolo, ada juga yang menyebutnya telur Naruto dan sebagainya. Ini dapat kalian dapatkan pada tempat orang jual mainan anak-anak, itu biasanya ada hidrogel gitu ya, atau bisa juga di tempat yang jual tanaman hias yang hidroponik itu biasanya ada. Bisa dibeli ke toko langsung atau bisa juga melalui online. Nah, caranya bagaimana? Tahap pertama, kita rendam serbu ini atau butiran gel ini ke dalam air ya. Kita rendam ke dalam air kira-kira 4 atau 5 jam sehingga dia nanti akan menyerap air dan mengembang. Nah, setelah itu kita dapatkan seperti ini ya. Ya, ini adalah contoh dari hidrogel yang sudah mengembang. Nah, kemudian kita siapkan botol tadi yang sudah dicuci bersih botolnya ya, dicuci bersih. Kemudian ini kita masukkan, gunakan sendok, bisa kita masukkan ke dalam botol tadi. Ini adalah gunanya, nanti fungsinya adalah sebagai media tanam. Kenapa kita menggunakan ini? Kok tidak menggunakan air? Nah, karena ini nanti ada nilai atau ada fungsi khusus yang akan kita sarankan sehingga tidak akan tumpah gitu ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan ya, bisa seperti ini kita dapatkan ya. Setelah kita masukkan dalam botol ya. Ya, ini diikat menggunakan bekas pengikat souvenir, bisa juga pakai karet gelang juga boleh. Pita ini adalah sebagai pemanis saja. Ini hidrogelnya. Nah, jadi tanaman ini nanti akan mendapatkan air atau nutrisi yang lain dari hidrogel ini ya. Jadi bisa hidrogel tadi selain direndam menggunakan air, bisa juga dengan menggunakan larutan nutrisi ya, atau bisa menggunakan AB mix dan sebagainya untuk merendamnya. Sehingga nanti tumbuhan yang ada di sini ini akan kecukupan nutrisinya mendapatkan dari hidrogel di sini. Kelebihannya daripada menggunakan air, ini kalau kita goyang, kita gini, ini tidak tumpah sehingga bisa lebih leluasa kita membawanya ya, sehingga barang yang botol ini yang tadinya bekas ini bisa kita jadikan sesuatu yang berguna. Ini adalah menjadi sesuatu yang dapat kita berikan kepada seseorang sebagai cenderamata atau souvenir ya. Ada teman kalian mungkin yang ulang tahun, ada yang mungkin lulus ujian, yang wisuda dan sebagainya. Nah, dikasih dengan craft ini atau kerajinan kita ini ya, akan menjadi sesuatu yang bernilai punya nilai tersendiri bagi mereka. Oke? Ya. Jadi sekaligus kita belajar tentang hidroponik, di sini kita sekaligus membuat kerajinan yang bisa kita manfaatkan, sekaligus juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Yang botol tadinya akan terbuang percuma sekarang menjadi sesuatu yang berguna, bernilai estetika dan ekonomi. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kalian nanti akan menemukan cara-cara baru atau inovasi-inovasi baru dalam pemberdayaan penggunaan sampah menjadi sesuatu yang berguna. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.